Di level ini, membuang alat-alat kapal bukan lagi membuang muatan. Di area ini juga, di saat ini pun, Paulus dan Lukas tidak goyah. Termasuk juga tentunya koper-koper Paulus ikut cemplung di sana. Ya, tapi kita lihat ayat yang ke-20 sekarang, setelah beberapa hari lamanya. Baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Itu yang saya katakan tadi, seperti terperangkap dalam cuaca buruk di tengah lautan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Wow. Mereka itu loh, malam kayak siang-siang, sudah gak bisa bedain malam dengan siang maksudnya. Mereka udah gak bisa lihat baik matahari maupun bintang. Udah gak jelas, udah dalam kabut yang tebal, udah di dalam suasana yang abu-abu dan mencekam. Ini mereka seolah-olah disekap di sebuah kamar, atau disekap di rumah saja. Setelah beberapa hari, kondisi tidak berubah. Baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan di mata. Mereka nggak bisa lihat bedanya. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Mereka sih tidak mati. Cerita ini berakhir cukup bahagia. Tapi yang bahaya di titik ini adalah banyak orang menjadi putus asa. Roh yang sekarang sedang berkeliaran di seluruh bumi ini tidak lain, tidak kecuali adalah roh depresi. Roh putus asa. Karena bisa dimulai dengan sesuatu musibah seperti wabah. Ngantemnya berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi bisa ngantem langsung ke keluarga. Orang-orang jadi panas kepalanya. Jadi kesel hatinya. Suami istri pun mulai bisa bercekcok. Karena kebutuhan tidak tercukupi dan sebagainya. Yang bahaya daripada tidak melihat matahari maupun bintang-bintang adalah perkataan berikut ini yang ditulis oleh Lukas. Sangat jujur dia berkata, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Saya sedikit kesaksian di masa-masa seperti ini, saya sempat ditanya, saya ngapain aja kalau saya tidak beraktivitas seperti biasanya. Biasanya saya orang yang sangat-sangat sibuk, urusan saya bukan minggu per minggu, hari per hari, tapi jam per jam. Lalu sekarang tiba-tiba seolah-olah pengangguran, apa yang kita lakukan? Ada banyak sih, tapi saya sebut salah satu ya. Kita harus menjadi master of our circumstance. Kita harus jadi tuan atas kehidupan kita sendiri. Tuhanlah menjadi tuan majikan kita. Tapi kita harus pegang kendali. Hari-hari ini yang saya lakukan adalah terus merencanakan ke depan. Saya tidak boleh izinkan otak, hati menganggur, lalu putus asa mulai merayap. Mulai masuk ke dalam jiwa, akhirnya putuslah segala pengharapan. Karena kita tidak melihat matahari, tidak keluar, kita tidak lihat bintang, cuma dia dari jendela. Lama-lama, banyak orang akan putus asa. Sit down and plan for your future. Do we have the right to plan for our future? Yes, as God's children. Duduklah dan rencanakan masa depanmu. Janganlah biarkan keadaan ini menciptakan suatu suasana kita tidak berdaya. Keadaan dunia kita boleh tidak berdaya. Tapi keadaan kita ada dalam daya kita. Roh di dalam kita lebih besar. Roh nabi pun takluk kepada nabinya. Karena itu saya sengaja duduk. Buka agenda saya, planner saya. Kita mikirkan nanti bulan ke sini. Saya asumsi pasti badai sudah berlalu. Lalu apa saja yang ketinggalan yang kami mau kerjakan. Lalu bulan-bulan berikutnya, apa saja proyek-proyek yang sekarang membara di hati. Saya berangan-angan dan berimajinasi. Bulan apa nanti kami akan rilis ini. Bulan tertentu kami akan buat begitu. Saya berpikir menggunakan aktivitas justru ketika duduk tidak berbuat sesuatu, muncullah kreativitas. Ada banyak hal cara untuk mengisi waktu. Tapi mengisi hati hanya satu caranya. Mengisinya dengan visi. Ketika kita tidak lihat bintang maupun matahari, visilah yang nampak di depan. Do not let that go.
Orang yang beriman bahkan di kapal kandas, visi harus di depan mata. Mata rohani maksudnya. Mata jasmani mungkin kiri kanan melihat tembok saja. Paling-paling jendela. Matahari pun nggak bisa kita lihat sekalipun kalau keluar siang, nggak seperti Paulus waktu kapal kandas. Kita kan nggak bisa menatap matahari, nanti rusak mata. Jadi sebenarnya kiri kanan kita terjebak. Tapi visi jangan dijebak. Visi harus di depan hati. Di depan mata rohani. Plan. Saya dorong setiap umat Tuhan untuk rencana, berencana. Merencanakan. Kita tunggu himbauan tentunya. Apa yang terjadi berikutnya kita akan dengar nanti. Tapi hati harus diisi. Ini kata-kata ini bahaya. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Tentunya Paulus juga merasakan the spirit of desperation. Tapi kalau kita lihat nanti di ayat-ayat berikutnya, ternyata Paulus ini mengalami sesuatu dengan Roh Kudus. Dia sempat down nggak? Saya tunjukkan ya, dia sempat down. Tapi dia mengalami Tuhan, lalu Tuhan kasih dia visi. Bahasa Tuhan itu loh. Di masa seperti ini tuh Tuhan bukan bicara tentang cara menyelamatkan diri. Tuhan kasih dia visi. Visi yang sudah ada pada Paulus tentunya. Tuhan pertajam, Tuhan perjelas. Karena pengharapan itu menyelamatkan. Satu-satunya jalan. Ketika matahari nggak kelihatan, bintang pun nggak nampak. Pengharapanlah yang menyelamatkan kita. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka. Dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saya katakan tadi Paulus sempat down. Tapi dia tetap tabah. Why? Karena Paulus ini peduli kepada orang lain. Dia tahu bahwa kalau dia down, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau dia sampai down, semua orang akan rebah di kiri kanannya. Bapak ibu saudara, di masa-masa susah, apalagi di dalam skenario kapal yang kandas, anak-anak Tuhan harus kuat, bukan demi dirinya, dia harus kuat demi orang lain. Anak-anak Tuhan, Anda dan saya, orang-orang benar dan orang-orang percaya, kita harus tabah untuk keluarga kita, untuk saudara seiman, untuk siapa yang memandang kita, untuk orang-orang di sekeliling kita. Karena kita semua ini adalah saksi-saksi Kristus. Paulus berdiri di tengah-tengah mereka. Padahal di ayat sebelumnya dikatakan akhirnya putuslah segala harapan kami. Kata Lukas mewakili Paulus juga. Dia bisa punya perasaan putus harapan di dada. Paulus sebagai orang beriman tidak hidup oleh perasaan tapi hidupnya oleh iman. Dia sisihkan perasaan. Perasaan boleh ada, dia nggak sangkali. Tapi dia tidak hidup karenanya. Dan dia tidak mau didikte olehnya. Dia berdiri dengan tegas. Dan berkata kepada mereka, tabahkan hatimu, itu nasihatku. Sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa, kecuali kapal ini. Be strong for your family. Be strong for your CG. Jadilah kuat untuk anggota-anggota sel grupmu, connect group atau kelompok kecil itu. Jadilah kuat untuk saudara seimanmu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tidak pernah dikatakan yang ini adalah kehendak Tuhan. Besi mempertumpul besi, manusia menumpulkan manusia. Enggak pernah. Tuhan memanggil kita itu sebagai besi untuk menajamkan besi. Kita dipanggil sebagai manusia-manusia Allah untuk menajamkan manusia-manusia yang kurang dekat dengan Allah. Be strong for other people. Kepemimpinan ilahi selalu lahir di tengah-tengah masalah. Kapal kandas biasanya akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang dahsyat. Inilah waktunya. True leadership is birth. In every family, every home, every church, setiap gereja. Kalau saya lihat ayat 20 dan 21 ada kontrasnya. Ayat 20
mereka semua putus pengharapan. Tapi ayat 21, Paulus langsung berdiri. Yang satu itu feeling, yang satu iman. Live by faith, not by your feeling. Hiduplah oleh iman, bukan oleh perasaanmu. Dan dia menasihatkan supaya semua orang tabah. Ayat 23. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24 kita baca, saya tunjukkan bahwa Paulus pasti pernah down. Di masa-masa itu dia pun sempat merasa putus asa. Kalau tidak gitu, pengalaman berikut tidak akan diberikan Tuhan kepadanya. Dan ia berkata, malaikat itu berkata sama Paulus, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-samamu dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena engkau. Visi itu bukan cuma menyelamatkan diri, dia menyelamatkan orang banyak. Itu dia. Tanpa visi liarlah rakyat kan. Ternyata kita diselamatkan oleh pengharapan. Dan bukan berharap sesuatu yang dangkal. Kapan keluar masalah, pengharapan kita yang tertinggi harus visi Yesus atas kehidupan kita. No, I'm going to Caesar. Aku tidak akan mati di sini. Sekalipun Paulus mati martir dipenggal di Roma, dia berkata, aku harus bersaksi di sana. Aku harus sampai ke Italia. Dan Tuhan lewat malaikatnya berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Di masa seperti ini, berencana. Duduk, buka planner Anda. Kalau saya plannernya itu agenda buku beneran seperti itu. Anda mungkin di HP-nya. Kadang-kadang sisihkan semua berita negatif, asal pokoknya tahu berita secara utama. Setelah itu mulai catat. Bulan depan aku mau mencapai apa? Bulan depan lagi aku mau nyampe apa? 3 bulan lagi goalku apa? Jangan izinkan rayap putus asa itu masuk menggerogotinmu dari dalam. Jikalau hatimu terbuat dari kayu, sebab besi tidak bisa dimakan oleh rayap itu. Pegang kendali atas dunia, kita nggak bisa. Pegang kendali atas hati, harus Bapak Ibu Saudara, sit down and plan. Tapi kan kita nggak tahu nanti rencananya gimana. Kita selalu harus begini. Ya, kita harus selalu plan for the best and prepare for the worst. Rencanakan untuk yang terbaik. Seolah-olah minggu depan ini badainya sudah berlalu, sudah lewat. Kita semua bisa normal kembali kehidupan. Tapi persiapkan untuk yang terburuk. Tapi jikalau belum bisa direalisasikan, maka ini rencana. Ini persiapan saya. Kami ready untuk mengikuti ombang-ambing kapal dunia. Ini akan hanyut kemana. Kita selalu merencanakan yang terbaik dan selalu mempersiapkan untuk yang terburuk. Duduklah dan berencana. Jangan bengong setiap hari lihat ke awan-awan. Nggak tahu ngapain lagi, semua orang dimarahin. Buka planner Anda. Bulan berikutnya. Bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kapan berlibur keluarga? Kapan kita mencapai goal ini? Buat semuanya. Lalu sujud di kaki Tuhan dengan keluarga. Kuserahkan rencanaku. Engkau mengatakan, akuilah Tuhan dalam segala perbuatanmu, maka terlaksanalah rencanamu. Demikianlah Paulus hidup. Aku harus ke Kaisar. Aku harus ke Kaisar. Ketika dia lihat ombak kemudian, ketika pertama dibuang muatan, mereka semua masih oke-oke aja. Paling baju, paling aksesoris. Waktu dibuang alat kapal, semua orang penumpang udah berkata celaka. Udah celaka. Saya kasih bocoran ya, terakhir dibuang nanti adalah bahan makanan. Di dalam kasus ini. Gandum mulai cemplung ke laut. Everybody give up on their life. Paulus berpikir, tidak, semua orang panik, dia berkata, aku harus ke Kaisar, aku harus ke Kaisar, aku harus sampai ke Roma, aku dari sini gak tahu gimana, kalau perlu aku berenang sampai Italia. Tiap hari pikiran saya selain planner itu bulan per bulan.
Saya masih ada 10 tahun ke depan yang saya lihat dan pandang seolah-olah cuma 10 langkah di depan saya. 2030, 300 gereja akan berdiri. Akan ada 300 pengembalaan di setiap kota-kota yang Tuhan tunjuk. Kebangunan rohani terjadi, orang tua mendapat mimpi. Anak-anak muda mendapat penglihatan, anak-anak kecil bernubuat. Kita persiapkan semua skenario untuk jangka panjang maraton, untuk kita mengalami namanya maraton badai ini. Tapi kita juga berencana untuk segera badai ini berlalu. Plan for the best, prepare for the worst. Aku harus sampai ke Kaisar. Katakan dalam hatimu, aku harus sampai menghadap Kaisar. Aku harus menghadap Kaisar. Ya, yang kandas itu kapalmu kalau perlu. Bukan imanmu, bukan pengharapanmu, bukan visimu. Ikuti arus. Kita online juga karena ini yang terbaik yang kita bisa lakukan dalam situasi seperti ini. Tapi kita juga merencanakan pada hari di mana segala sesuatu kembali. Oh, kita siap untuk dengan suatu lompatan yang jauh lebih dari sebelumnya. Oh, haleluya. Kita lihat sekarang ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba. Dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Ayat 27 ada titik cerah. Malam ke-14, sesudah Paulus berkata, wahai saudara, tabah, tabah. Masih ada 14 malam lagi atau 15 hari. Mereka masih terombang-ambing di laut Adria. Coba bayangkan sejak Paulus berkata tabah, masih ada 2 minggu tidak terjadi sesuatu. Tapi kira-kira tengah malam, kabar baik tiba. Anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat dengan daratan. Yang namanya wabah itu kan tidak ada tanggal kadaluarsanya. Seperti kita beli produk di swalayan. Tapi saya yakin Tuhan akan memberikan hikmat kepada orang-orang yang bertanggung jawab di dunia ini sesuai dengan bidang-bidangnya. Tuhan akan memberikan kepada mereka secara insting dan wisdomnya, hikmatnya. Kalau gereja berdoa, orang-orang yang memang berwenang di sana akan diberikan kepada Tuhan, dibisikkan ke telinga mereka. Lewat kemampuan mereka, Tuhan akan memberikan kepada mereka hikmat-hikmatnya. Anak-anak kapal ini bahkan bukan anak-anak Tuhan. Di kapal itu 200 sekian puluh orang, hanya Paulus dan Lukas. Namun demikian anak-anak kapal itu merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Kita juga boleh berharap suatu hari berkata, oh wabah ini mulai terkendali. Sudah mulai kelihatan daratan. Kapan semua bisa resume normal? Sekolah, kerja, setiap sektor. Nanti kita dengar himbauan-himbauan berikutnya. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Saya suka dengan batu duga. Nanti ya, tidak ada yang absolut. Semuanya hanya batu duga. Karena dunia ini musim selalu silih berganti. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ udah 20 depa dalamnya. 20 depa. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dari 20 tinggal 15, angkanya menurun. Sudah dekat ke kehidupan normal. Puji Tuhan untuk Anda-Anda yang bekerja, yang sekolah. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 44 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Sangat profetik sekali ya. Kami sangat berharap mudah-mudahan badai cepat berlalu. Bahasa mereka mudah-mudahan hari lekas siang. Ada batu duga. Kita doakan batu duga. Baik daripada bidang medis,
Kita doakan terus untuk pemerintahan-pemerintahan dunia menanggulangi. Kita minta supaya Tuhan urapi batu duga mereka. Karena yang namanya musibah dan wabah tidak ada tanggal kadaluarsa. Tapi ketika mereka melihat bahwa dari 20 depah menjadi 15 depah, angka menurun, keberanian mereka pun mulai muncul. Ini bukan iman, karena iman itu pada firman. Ini adalah efek samping iman umat Tuhan. Karena kita berdoa, mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal ayat 30. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Ya. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Nggak tahu caranya gimana ketika nanti segala sesuatu kembali normal itu nanti pasti akan ada fenomenanya. Saya bicara secara profetik, pasti ada tanda-tandanya. Batu duga, akan ada sesuatu before and after, akan ada satu perbatasan yang dilalui. Lalu semua berkata, oke, semua kembali normal. Ayat 32, lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ayat 33, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja. Itu kan sejak dia berkata tabah-tabah. 14 hari kan, 14 malam. 2 minggu. Menahan lapar dan gak makan apa-apa. Karena itu aku menasihat kamu, ayat 34. Supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Paulus memberikan nasihat yang sangat realistis. Hey, you guys, kalian semua perlu makan. Sejak saya berkata, wahai, tabah-tabahlah. Kalian semua belum makan apa-apa. Gini loh, putus asa, perasaan itu tetap di dada, silahkan. Iman membuat kita tetap harus bisa makan. Kata-kata ini berarti dua sisi. Sisi rohani, di masa-masa seperti ini, makan firman terus. Kenapa? Karena kita punya masa depan. Yes. Karena kita punya future. Jangan sampai iman kita kandas. Kapalnya boleh kandas, kalau bisa jangan. Tapi jikalau kandas, imanmu tidak kandas. Tetap harus diberi makan. Karena Anda kan membutuhkan iman itu nanti untuk berlari kencang di hari ke depan. Dan secara fisik juga harus dijaga. Jangan karena kita itu menunggu sesuatu itu berlalu, kita nggak jaga yang lain. Nanti jangan sampai satu hal ini lewat, hal lain akan menerpa kita yang kita tidak jaga di saat-saat sekarang. Tetap jaga, tetap olahraga, tetap apa, bukan cuma stay sehat, bukan hanya sekedar kesehatan. Ada banyak hal faktor hidup ini yang harus kita jaga dengan bijaksana. Jagalah hubungan. Nanti setelah semua berlalu, semua sehat, pernikahannya pecah. Paulus berkata, kamu tetap harus jaga diri. Makan. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. You have a future, you know. Paulus memastikan, memberi mereka jaminan. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun di kepalanya. Paulus berkata, Tuhan masih belum selesai dengan Anda. Tuhan masih punya rencana. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati mereka semua, orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua di kapal itu adalah 276 jiwa, 276. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Buang gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Sekarang ini ya, pesan Tuhan buat kita semua adalah, mari kita saling menanggung beban. Bantu-membantu, saling meringankan. Pekerja dan yang mempekerjakannya, saling meringankan. Saling pengertian. Toko dan juga tenant dan juga mallnya. Lalu semua, saya nggak bisa pikirkan satu persatu. Kita harus saling meringankan. Disinilah manusia diajari untuk saling pengertian. Karena menyelamatkan satu orang,
mengamankan supaya domino tidak terjadi. Kalau kita bisa mengambil teladan di ayat 38, mereka buang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Setelah mereka makan kenyang, mereka cukupkan. Bukan bistik tentunya mereka makan, bukan makanan mewah. Ala kadarnya 5 roti 2 ikan. Setelah itu mereka berkata, mari aku ringankan kamu, kamu ringankan aku. Dengan demikian nanti ekonomi akan bangkit kembali. Dengan demikian banyak pekerjaan akan dipulihkan. Mereka yang bernafsu lari dengan skoci atau membunuh, merampas dan merampok, orang itu justru akan jatuh di kemudian hari. Inilah waktunya manusia mempedulikan sesamanya. Dan ketika hari itu mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya, ayat 39. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang, dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Ayat 42, di masa kapal kandas itu ada sesuatu yang ngeri hampir terjadi. Prajurit hendak membunuh tahanan, supaya jangan ada yang melarikan diri. Di masa-masa seperti ini, jangan cari musuh. Jangan menabur benci. Karena Anda masih punya hari esok, masih punya anak cucu. Di masa-masa krisis biasanya orang kan kelihatan asli, warna asli. Dan biasanya saling mendakwa, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Tapi ingatlah, itu hanya dilakukan orang yang merasa besok dia akan mati. Jadi sekarang bisa semena-mena. Tapi kalau kita makan hidup bersama dengan Tuhan, di tanah orang-orang yang hidup pula. Kalau hidup kita itu masih ada masa depan penuh pengharapan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu butuh manusia. Sampai kapanpun kita tidak akan tahu pertolongan Tuhan akan datang dari manusia tidak terduga. Alangkah baiknya manusia mempedulikan manusia. Bukan hanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Taburlah belas kasih, taburlah belas kasihan, taburlah kemurahan, taburlah pengertian. Yes, I understand, bos. Atau sebaliknya bosnya, aku mengerti. Aku akan usahakan supaya kalian tetap terpelihara. Tapi mohon pengertiannya ya. Yang sisi satu berkata, iya Tuhan, iya majikan, saya memahami. Terima kasih. Jangan lupa nanti, orang-orang yang menabur kasih pada saat Anda lewat dan badai ini berlalu. Jangan lupa izinkan mereka menuai. Ketika mereka menabur kasih padamu, izinkan mereka menuai daripadamu. Masa-masa memberi akan tiba. Kalau sekarang kita memberi keluar dari iman dan kekurangan, ada waktunya kita akan memberi dari kelimpahan. Masa-masa kelimpahan pun tidak akan lama, akan terjadi lagi, katakan amin. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus ayat 43. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Ayat 44, kejadian sesungguhnya harafiah. Papan dan pecahan kapal, karena kapal itu kan menghantam sebuah rock atau sebuah karang. Lalu dia jadi keping-kepingan. Secara nyata, kepingan kapal itu menjadi pertolongan 200 sekian orang yang berenang ke daratan. Oke, supaya mereka tidak tenggelam. Nah, secara profetik, ayat ini berbicara masa depan dunia dan masa depan kita. Tuhan akan mengizinkan kita, atau Tuhan akan memakai papan atau pecahan-pecahan kapal kandasmu, apapun yang kandas itu. Untuk membawamu kepada next plan atau rencana berikutnya. Tuhan akan pakai pecahan-pecahan kapal-kapal kita yang kandas untuk membawa kita selamat naik ke darat. Dari situasi sekarang ini akan ada situasi baru. Benang merahnya adalah pecahan-pecahan dari sini. Bapak, Ibu, Saudara, dunia tidak akan hancur di sini. Tidak di musim ini.
hidupmu juga tidak akan hancur sekarang. Apapun yang hancur, biarkan. Kalau memang Anda sudah lakukan maksimal, tidak bisa apa-apa, terombang-ambing dalam tangan Allah. Lebih baik tanah liat itu hancur di tangan pejunan. Karena itu miliki Kristus di situasi seperti ini. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Asal dari sisi kita, jangan menghancurkan diri sendiri atau orang lain. Kalau itu sudah lain, itu sudah masuk kategori berdosa. Kalau kita lakukan hal-hal demikian, tidak ada masa depan. Tapi kalau kita yang dihancurkan oleh keadaan, masa Tuhan tidak akan tinggal diam? Kapal kalau bisa diselamatkan, tapi kalau terpaksa kandas, percayalah, dari kepingan-kepinganmu sekarang ini, Tuhan bisa membawamu ke masa depan. Dan akan ada kapal baru yang Tuhan bangun. Dari tunggul yang sama akan Tuhan tumbuhkan pohon cemara yang baru. Pasti Tuhan lakukan itu dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan tidak pernah gagal rencananya. Dan yang saya tahu, Tuhan selalu kerjakan sesuai firman-Nya. Dan dalam kasih-Nya, Dia sediakan bagi orang-orang percaya. I want to see Jesus.